Baiklah, kita langsung akan membacakan kitab pembahasan pada hari ini adalah berkenaan dengan azan. Kalau kemarin berkenaan dengan doa masuk masjid, keluar masjid, doa masuk rumah, keluar rumah. Masih ingat enggak tuh? Doa masuk rumah, keluar rumah. Hah? Doa masuk masjid masih ingat? Doa keluar masjid masih ingat? Alhamdulillah kalau masih ingat. Sekarang kita akan membahas tentang azan. Karena azan ini hal yang sakral di dalam syariat kita. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang perkataannya lebih baik dari orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ucapan, perkataan, kalimat yang paling baik adalah ucapan, perkataan, kalimat yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara kalimat yang mengajak kepada Allah adalah azan. Di antara kalimat yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengajar, berdakwah. Nah, jadi azan itu juga termasuk salah satu dakwah, mengajak orang sholat. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzini muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu, rawahu Ahmad bi isnadin sahih wa Tabarani fil Kabir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan diampuni dosa orang yang azan. Akan diampuni dosa orang yang azan. Muntaha adzanihi. Muntaha adzanihi ini di dalam maknanya ada dua kata ulama. Dia diampuni dosanya seluas jangkauan suara azannya. Misal, kalau dulu kan tidak pakai speaker, makanya disunnahkan di atas menara. Nah, kalau sekarang mau azan di atas menara, di bawah bumi, karena yang penting speakernya itu di atas. Yang penting speakernya di atas. Nah, kalau orang azan dulu, mereka di atas, sehingga mereka harus mengeluarkan suara yang keras. Nah, kata baginda Rasulullah SAW, semakin keras suaramu dan semakin jauh dan luas jangkauan suaramu untuk memanggil orang sholat, maka seluas itu pula nanti ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Yughfaru lil muadzin muntaha adani. Sejauh mana jangkauan adzanmu, maka sejauh itu pula nanti akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya disunnahkan kalau azan itu bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan nyuruh orang tidur, bukan azan manggil orang sholat. Oi, azan waktu tidur nih, oi. Orang yang dengar di rumah ini bukan azan panggilan sholat, ini azan nyuruh tidur nih, oi. Nah, ini azan disunnahkan untuk mengangkat suara sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya di sini yang dimaksud adalah dengan nada yang masih bisa kita atur, ya enggak? Jangan juga nanti sekeras-kerasnya sampai akhirnya suara itu lah sudah melengking sampai akhirnya nada azannya apa kata orang yang di luar akhirnya marah-marah dengar azan. Nah, akhirnya azan yang dimarah orang. Karena kita lihat efek daripada orang main-main speaker, orang main-mainkan azan. Efeknya sudah kita lihat. Orang-orang yang tidak senang kepada Islam, sudah kata mereka, speaker di dalam azan itu tidak perlu lagi kita hidupkan. Sudah, azan itu di dalam masjid saja. Cukup untuk orang-orang yang di dalam masjid kata mereka. Nah, padahal tadi kita tahu bahwa azan itu disunnahkan sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Karena tadi yughfaru lil muadzin muntaha adzanihi. Nah, jadi makna yang pertama, muntaha adzanihi adalah sejauh mana jangkauan azan tersebut, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua, kata ulama,
jangkauan azan tersebut kalau seandainya isinya adalah dosa. Jadi kalau seandainya ada orang punya dosa seluas jangkauan azan tadi, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna yang kedua. Kalau makna yang pertama, sejauh mana azannya, maka dia akan mendapatkan ampunan sebesar itu. Nah, makna yang kedua, kalau azannya itu misalkan kalau dosanya sebesar luas jangkauan azannya itu, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Jadi pada intinya dalam dua makna ini, orang yang azan itu akan mendapatkan ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu kita ikut makna yang ini atau makna yang satunya, maka orang yang azan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu, dan akan memintakan ampun baginya apa saja yang tidak keras dan apa saja yang padat, yang mendengar suara azannya. Batu, daun, rumput, air, apa saja makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendengar suara azan tersebut akan memintakan ampun dosa orang yang azan. Nah, ini faidah azan. Ada orang gengsi azan. Dia gengsi azan. Padahal azan itu mendatangkan ampunan. Belum lagi tadi dikatakan di dalam salah satu tafsir ayat, siapa yang lebih baik, ucapan yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa mereka? Orang yang berdakwah, orang yang mengajak orang lain untuk melakukan sholat. Nah, inilah ucapan dan kalimat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang azan itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini hadis berikutnya juga masih tentang azan. An Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al muadzdzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, rawahu Muslim wa Ibnu Hibban fi sahihihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi orang yang azan dapat ampunan di dunia, nah sekarang pembahasan orang yang azan nanti mendapatkan apa di hari kiamat. Orang yang azan dapat apa nanti di hari kiamat? Kata baginda Rasulullah, atwalun nasi a'naqon, lehernya paling panjang. Ini kita kan ngedengar ini, macam jerapah Ustaz. Jangan dibayangkan dulu macam jerapah. Macam mana dia panjangnya wallahu alam. Bentuknya apakah badannya ikut panjang atau hanya lehernya yang panjang? Hakikatnya seperti apa wallahu alam. Tapi yang jelas, mengapa kata-kata ini disebutkan untuk orang yang azan? Yang jelas pertama, supaya orang-orang melihat. Semua orang di hari kiamat akan tahu, oh ini orang-orang yang dulu di dunia azan. Jadi semua orang akan tahu, mereka punya tanda khusus nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita melihat di dalam hadis, atwalun nasi a'naqon, orang yang panjang lehernya. Bisa saja ini kata kiasan, menunjukkan bahwa mereka akan Allah berikan kedudukan yang tinggi, atau mungkin posisi tubuh mereka lebih tinggi daripada yang lain. Karena yang namanya leher kan, kalau badan tinggi, leher pasti ngikut tinggi. Nah, untuk itu nanti di hari kiamat semua orang akan mengetahui, oh ini orang yang dulu sewaktu hidup di dunia sering azan. Nah, mereka orang-orang yang suka azan waktu di dunia diberikan keistimewaan di hari kiamat, leher mereka atau kedudukan mereka paling tinggi kelak di hari kiamat. Nah, tujuannya apa kalau tubuh mereka tinggi itu? Apa faidahnya? Nah, karena ada hadis yang menjelaskan di antara hal yang membuat manusia tidak tahan pada saat di padang mahsyar adalah keringat mereka dari saking panasnya sampai menutupi hidung mereka. Jadi ada orang yang tenggelam dengan keringat mereka sendiri sampai sini. Ada lagi yang
benar-benar tenggelam dengan keringatnya sampai melebihi dari batas ukuran mereka. Dan tiap-tiap orang, nah ini kalau kita lihat unik. Karena kita misalkan di sini dalam satu ruangan, kalau ada banjir sepinggang, yang di sini sepinggang, yang di sini sepinggang, kecuali kalau di daerah sini lebih tinggi. Ini enggak. Di hari kiamat, masing-masing orang akan berbeda-beda di dalam air keringatnya. Ada yang keringatnya cuma sekaki. Ini dari panasnya hari kiamat, nanti sampai orang-orang mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Bahkan sampai keringatnya menenggelamkan dirinya sendiri. Dan orang-orang ini hanya mereka saja yang tenggelam oleh keringatnya, sedangkan yang di sampingnya kadang tidak seperti mereka. Nah, jadi mereka dalam satu tempat, tapi nanti ukuran keringatnya berbeda-beda. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk orang-orang yang suka azan di dunia, mereka akan Allah tinggikan kedudukannya, dan juga Allah tinggikan posisi tubuh mereka, sehingga mereka tidak akan tenggelam di saat orang-orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah, ini fadilah orang yang azan salat 5 waktu. Nah, ini jadi kita harus tahu bahwa azan itu merupakan hal yang sangat istimewa di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab.